datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Nah, kali ini aku bikin segmen baru di Kriwil Life, yaitu Tanya Bubit, dimana di sini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dengan menggunakan video. Harapannya mungkin ada ibu-ibu yang pertanyaannya itu sama sehingga bisa terjawab juga nih masalahnya. Nah, kali ini pertanyaan yang terpilih adalah dari Ibu Puspitasari. Pertanyaannya adalah, gimana caranya atau solusi memperbaiki berat badan anak yang resiko stunting sedangkan anak susah makan? Oke, langsung aja kita jawab dalam video kali ini ya. Anak yang susah makan biasanya kita sebut dengan anak-anak yang mengalami GTM atau gerakan tutup mulut. Tentu saja ketika anak mengalami GTM ini, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu biasanya jadi kurang optimal, sehingga nanti pengaruhnya bisa saja berat badannya itu jadi stuck atau tidak bertambah, atau malah ada juga yang beratnya itu jadi turun gitu ya. Nah, gimana nih caranya ngatasin anak yang GTM? Gimana supaya dia nggak GTM lagi? Karena otomatis ketika anaknya nggak GTM gitu ya, nanti harapannya nutrisi yang masuk bisa banyak, sehingga kita bisa mengejar berat badannya yang ketinggalan atau nggak naik atau malah turun itu. Yang perlu kita ketahui, biasanya penyebab GTM atau gerakan tutup mulut itu ada dua, yaitu yang satu karena masalah kesehatan, dan yang kedua karena ada faktor-faktor lain dari luar gitu. Kita akan bahas dulu yang dari faktor kesehatan. Nah, biasanya kalau anak mengalami GTM itu bisa jadi disebabkan karena dia sedang sakit. Ya, sama sih seperti kita, kalau misalnya kita lagi sakit, biasanya kan nafsu makan kita turun gitu ya, sehingga kita jadi malas untuk makan. Anak juga bisa mengalami masalah kesehatan tersebut. Misalnya anaknya lagi habis batuk pilek, atau misalnya anaknya lagi demam, nah itu bisa juga anaknya jadi GTM. Kemudian bisa juga kalau misalnya anaknya ini mengalami masalah kesehatan mulut, seperti misalnya kok di mulutnya, di lidahnya, atau di langit-langit mulutnya itu tumbuh jamur. Nah, ini juga bisa mempengaruhi anaknya jadi malas makan. Atau misalnya anaknya sedang fase tumbuh gigi sehingga tidak nyaman di area mulutnya, mungkin gusinya bengkak, bahkan kadang juga ada anak yang tumbuh gigi demam. Nah, itu tentu saja akhirnya jadi dia nggak mau makan, malas untuk makan. Nah, biasanya kalau masalah-masalah kesehatan seperti ini, solusinya tentu saja kita harus menyembuhkan dulu masalah kesehatannya gitu ya. Harapannya nanti setelah anaknya kembali sehat, nafsu makannya jadi kembali sehingga dia tidak GTM lagi. Sehingga solusinya kalau penyebab GTM itu karena anak sakit, ya tentu saja harus periksa ke dokter atau bidan. Ingat, bayi atau anak atau balita itu tidak boleh minum obat sembarangan karena dosisnya harus tepat disesuaikan dengan usia dan berat badannya. Nah, penyebab GTM yang kedua itu adalah dari faktor-faktor eksternal atau faktor dari luar. Apa saja tuh? Yang pertama, bisa karena anak mengalami trauma saat makan. Jadi suasana makan itu menjadi suasana yang menakutkan buat dia gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau anaknya makannya nggak habis, ibunya marah-marah, ngomel-ngomel, atau ketika mau ngasih makan anak, anaknya diikat, anaknya dicangap, anaknya dicekokin pakai jamu. Atau misalnya ketika makan, kita makannya tuh sambil dipaksa, jadi kita tidak memberikan MPASI secara responsif, jadi anaknya cuma langsung dihap-hap gitu. Nah, itu bisa menyebabkan anak menjadi trauma. Anak jadi menganggap bahwa makan itu nggak menyenangkan, makan itu penuh penyiksaan gitu, sehingga akhirnya dia tidak mau makan. Nah, solusinya kalau seperti ini apa ya? Tentu saja kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan saat makan. Jadi ketika kita lagi ngasih MPASI ke anak, jangan galak-galak, jangan dipaksa, jangan dicekok. Anaknya diberikan MPASI secara responsif sehingga anak tidak traumatis saat makan. Kemudian yang kedua bisa jadi karena anaknya bosan. Anak itu ya manusia, dia punya perasaan, dia biasanya punya makanan yang dia sukai, dia bisa memiliki makanan yang tidak atau kurang dia sukai. Ya sama lah seperti kita, kan tidak semua orang juga suka durian, tidak semua orang suka apel, tidak semua orang suka stroberi, tidak semua orang suka ikan gitu ya. Nah, anak kita juga sama seperti itu. Dan sama seperti kita yang kadang-kadang bosan kalau makannya itu-itu aja, anak juga seperti itu. Solusinya bagaimana kalau anak GTM karena dia bosan? Maka tentu saja kita bisa yang pertama memvariasikan menu. Jadi menunya jangan setiap hari sama terus itu terus, kita bisa coba variasikan menunya. Jangan lupa juga untuk membuat MPASI ini bervariasi rasanya. Jadi khasana rasa anak bisa berkembang.
Makanya MPASI itu tidak boleh hambar, jadi harus ada rasanya. Kalau ibu-ibu masih takut ngasih gula, garam, dan MSG, ibu-ibu bisa kasih perasa alami, misalnya dari manisnya labu, manisnya wortel, gurihnya kaldu. Nah, ibu bisa menggunakan itu, atau ibu juga bisa menggunakan bumbu-bumbu kayak bawang merah, bawang putih, supaya MPASI-nya itu ada rasanya dan tidak hambar. Nah, ibu juga selain itu bisa memvariasikan teksturnya. Kadang anak-anak GTM karena dia udah bosen sama teksturnya, jadi silakan ibu-ibu mungkin bisa naikkan teksturnya, atau mungkin teksturnya ditambahin bagian yang sedikit kasar gitu, jadi ada grindil-grindilnya sedikit. Ibu bisa memvariasikan teksturnya. Kemudian bisa juga anaknya bosan dengan cara makan yang itu-itu aja gitu, jadi mungkin yang biasanya ibu-ibu suapin sekarang bisa anaknya disuruh makan sendiri, atau bisa juga ibu berikan snack, finger food seperti itu yang dia pegang atau makan. Yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya ibu membiarkan anaknya untuk makan sendiri atau ngasih finger food, itu pastikan makanan-makanannya itu yang rendah resiko tersedaknya gitu. Kalau misalnya mau dikasih biskuit, ya kasihlah biskuit bayi yang biasanya lebih mudah lumer di dalam mulut gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita kasih finger food, ya diawasi ketika anak makan, jangan sampai anaknya tersedak kita nggak tahu. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah anak terlalu banyak distraksi saat makan. Jadi misalnya ketika makan sambil nonton YouTube, atau ketika makan sambil digendong keliling komplek, atau sambil nonton kereta lewat, mobil lewat, atau sambil main, maka itu ada distraksi. Ada fasenya anak nggak mau makan karena dia ingin melakukan hal yang menarik perhatiannya. Aku pengen nonton aja, aku nggak mau makan. Aku pengen lihat kereta lewat aja, aku nggak mau makan. Aku pengen mainan balok ini aja, aku nggak mau makan. Seperti itu. Jadi usahakan memang ketika memberi makan anak itu jangan ada distraksi. Makan ya makan, 30 menit khusus untuk makan, tidak sambil melakukan hal yang lain, supaya makannya juga jadi tidak terlalu lama. Nah, itu tadi adalah beberapa cara untuk mengatasi GTM atau gerakan tutup mulutnya. Sambil mengatasi GTM, kita bisa bantu untuk meningkatkan atau upgrade MPASI-nya supaya lebih mudah untuk menaikkan berat badan gitu ya. Biasanya yang disarankan untuk membooster berat badan itu adalah menambahkan lemak baik dan juga menambahkan protein ke dalam MPASI-nya gitu. Jadi ibu-ibu bisa menggunakan protein yang double, misalnya nih pakai daging ayam plus daging sapi, pakai daging plus pakai telur. Kemudian jangan lupa juga untuk menambahkan lemak, misalnya pakai VCO atau minyak kelapa, pakai margarin, pakai mentega, pakai butter, sehingga kalori dari MPASI-nya itu lebih banyak, nutrisinya juga lebih banyak. Contohnya seperti apa, Bu Bit? Contohnya kayak gini. Misalnya nih, biasanya ibu-ibu kalau bikin MPASI ya nasi aja gitu, karbohidrat aja. Tetapi sebenarnya kita bisa loh mengupgrade karbohidrat ini supaya dalam 1 sendoknya itu nutrisi dan kalorinya lebih banyak. Contoh, misalnya kita mau bikin nasi tim. Biasanya kita ya bikin nasi ya airnya air biasa aja gitu. Tetapi kita sebenarnya bisa upgrade. Contohnya kita mau bikin nasi tim, tetapi air yang untuk bikin nasi tim itu kita ganti menjadi air kaldu. Tentunya air kaldu ini pasti lebih banyak lemaknya dan lebih banyak proteinnya dibandingkan air biasa. Kemudian kita juga bisa campurkan daging giling di situ. Jadi daging gilingnya udah sekalian kita campur ketika kita bikin nasi tim. Kemudian nanti kita bisa setelah nasi timnya jadi, kita bisa tambahin lagi misalnya powder food gitu. Jadi ada beberapa, mungkin ibu-ibu tahu ya, kayak ada bubuk ikan gabus, bubuk ikan teri yang dia bisa menambahkan nutrisi dan juga protein ke dalam nasi timnya. Nah, itu ibu bisa kasih itu untuk menambahkan nutrisi dan proteinnya. Kemudian nanti saat diberikan ibu bisa tambahkan protein lagi, misalnya sama ayam yang dimasak apa, atau sama telur yang dimasak bagaimana, ibu bisa menambahkan itu sehingga sama-sama 1 sendok nasi tim, tetapi yang sudah kita upgrade ini proteinnya lebih banyak, lemaknya juga lebih banyak. Nah, itu silahkan ibu kreasikan sendiri, mau yang tambahin protein apa, yang anaknya cocok yang mana, makanan kesukaannya seperti apa, ibu yang biasanya lebih paham. Contohnya adalah seperti itu. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengebus berat badannya. Kemudian jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan pencernaannya. Supaya apa?
ya supaya nanti penyerapan nutrisinya itu lebih maksimal, lebih optimal gitu ya. Cara menjaga kesehatan pencernaan seperti apa? Misalnya ibu bisa kasih probiotik, ibu bisa melakukan pijat ilu, ibu bisa memastikan supaya makanan yang dikonsumsi itu benar-benar aman, bersih dan higienis. Makanya usahakan MPASI-nya kalau nggak bikin sendiri di rumah, ya beli MPASI terfortifikasi atau MPASI instan. Jangan beli MPASI yang dijual di pinggir jalan, karena itu belum tentu aman dan belum tentu higienis gitu. Itu adalah cara-cara yang bisa ibu lakukan untuk menjaga kesehatan pencernaan anak supaya nanti penyerapan nutrisinya optimal sehingga berat badannya bisa terebus atau bisa cepat naik. Kalau misalnya udah dilakukan segala usaha ternyata berat badannya masih stuck, masih tetap flat gitu ya, grafik di KMS-nya atau malah turun, atau misalnya anaknya sudah tidak di kurva hijau lagi gitu ya, ibu-ibu sebaiknya memang konsultasi ke dokter anak atau bidan terdekat supaya dilihat jangan-jangan sebenarnya BB-nya stuck bukan cuma karena anaknya GTM, tapi misalnya karena ada masalah kesehatan yang lain, misalnya seperti infeksi saluran kencing atau misalnya anemia atau TBC, itu juga bisa menyebabkan berat badan anak menjadi stuck atau tidak naik soalnya. Nah, semoga menjawab pertanyaan. Sampai jumpa di segmen Tanya Bubit yang lain. Kalau misalnya ibu-ibu punya pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa kirim email atau misalnya juga bisa DM di Instagram aku @bidankriwil. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!